Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin menunjukkan bagaimana cara tahapan membuat simplisia. Perkenalkan, nama saya Bagus Cahyo, NIM 19.020502887. Perkenalkan, nama saya Cindy Rista Salsabila, NIM 19.020500253. Perkenalkan, nama saya Dewi Sujana, NIM 19.020500276. Perkenalkan, nama saya Siti Mujiati, NIM 19.02050295. Nama saya Nikmatul Hujana, NIM 19020500247. Berikut adalah alat-alat yang digunakan untuk pembuatan simplisia. 1. Pisau, 2. Nampan, 3. Bak cuci, dan 4. Kain hitam. Sebelum kita membuat simplisia, ada baiknya kita mengetahui apa itu simplisia. Pengertian simplisia: bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia memiliki 3 jenis. Yang pertama, simplisia nabati, contoh Kaempferia rhizoma. Yang kedua, simplisia hewani, contoh Adeps lanai. Yang ketiga, simplisia mineral, contoh Phaseolin flavum. Daun salam, Syzygium polyanthum, keluarga Myrtaceae. Zat berkhasiat utama atau isi adalah antioksidan, salisilat, asam kafeik, flavonoid, asam laurat. Penggunaan untuk rematik, artritis, dan diabetes. Bagian yang digunakan adalah daun. Penyimpanan dalam wadah tertutup. Daun meniran, Phyllanthus niruri L, keluarga Euphorbiaceae. Zat berkhasiat utama atau isi adalah zat pahit filantin, tamar, mineral, dan zat penyamak. Penggunaan untuk diuretika, bagian yang digunakan adalah semua bagian di atas tanah. Penyimpanan dalam wadah tertutup. Rimpang jahe, Zingiber officinale, berasal dari keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama atau isi yaitu pati, damar, gingeron, dan minyak atsiri. Penggunaannya adalah sebagai carminativa, stimulansia, dan diaphoretika. Bagian yang digunakan adalah akar tinggal yang sebagian kulitnya telah dikupas. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Rimpang kunyit, Curcuma longa, berasal dari keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama atau isi yaitu zat warna kurkuminoid, minyak atsiri, arabinosa, fruktosa, glukosa, pati, tanin, dan damar. Penggunaannya adalah sebagai antikoagulan, antiedemik, menurunkan tekanan darah. Bagian yang digunakan adalah akar tinggal. Penyimpanannya dalam wadah yang tertutup baik. Rimpang kencur, Kaempferia galanga, berasal dari keluarga Zingiberaceae. Zat berkhasiat utama atau isi terdiri atas alkaloida, minyak atsiri yang mengandung sineol dan kamferin, mineral, dan pati. Penggunaannya adalah sebagai ekspektoransia, diaphoretika, carminativa, stimulansia, dan roboransia. Bagian yang digunakan adalah akar tinggal. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Rimpang lengkuas,
atau Alpinia galanga. Rimpang lengkuas berasal dari keluarga Zingiberaceae. Dan rimpang lengkuas mempunyai zat berkhasiat utama atau isi yaitu sebagai minyak ciri yang mengandung metilsinamat, sineol, kamfor, dan galangol. Penggunaan rimpang lengkuas sebagai carminativa dan antifungi. Bagian yang digunakan adalah akar tinggal, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Rimpang temulawak atau Curcuma xanthorrhiza. Rimpang temulawak berasal dari keluarga Zingiberaceae. Rimpang temulawak mempunyai zat berkhasiat utama atau isi yaitu sebagai minyak atsiri atau yang mengandung felandren dan tumerol, zat warna kurkumin, dan pati. Penggunaan rimpang temulawak sebagai kolagoga dan antispasmodika. Bagian yang digunakan adalah kepingan akar tinggal, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Pada tahap pembuatan simplisia, yaitu ada 9. Yang pertama, pengumpulan bahan, yang kedua sortasi basah, yang ketiga pencucian bahan, yang keempat perajangan, yang kelima pengeringan, yang keenam sortasi kering, yang ketujuh pengemasan, yang kedelapan penyimpanan, dan yang kesembilan adalah pemeriksaan mutu. Pada tahap pertama, pengumpulan bahan. Dalam pengumpulan bahan, hal yang perlu diperhatikan adalah umur tanaman, bagian tanaman pada waktu panen, dan lingkungan tempat tumbuh. Pada tahap kedua, sortasi basah. Sortasi basah bertujuan untuk memisahkan kotoran atau bahan asing lainnya dari bahan simplisia. Misalnya pada simplisia yang dibuat dari akar suatu tanaman obat, bahan-bahan asing seperti tanah, kerikil, rumput, daun, akar yang telah rusak, serta pengotor lainnya harus hilang.
Setelah menimbang, kita catat bobot awal yaitu 250 gram. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran lainnya yang melekat pada bahan simplisia. Air yang digunakan sebaiknya adalah air mengalir yang bersumber dari air bersih, seperti air pam, air sumur, atau mata air. Untuk proses perajangan, proses ini pada dasarnya dilakukan untuk mempengaruhi proses pengeringan. Jika ukuran simplisia cukup kecil atau tipis, proses ini dapat diabaikan. Perajangan dapat dilakukan dengan pisau atau dengan alat perajang khusus, agar diperoleh irisan tipis atau potongan dengan ukuran yang dikehendaki. Semakin tipis bahan yang akan dikeringkan, semakin cepat proses pengeringan. Akan tetapi, irisan yang terlalu tipis akan menyebabkan berkurangnya zat berkhasiat yang mudah menguap, sehingga mempengaruhi komposisi, bau, dan rasa. Oleh karena itu, bahan simplisia dari rimpang seperti temulawak, jahe, kencur, dihindari perajangan yang terlalu tipis untuk mencegah berkurangnya kadar minyak atsiri. Rimpang dirajang secara membujur, seperti temulawak dirajang dengan ketebalan 7-8 mm, jahe, kunyit, dan kencur 3-8 mm, sedangkan meniran dan daun salam dirajang secara melintang. Terakhir yaitu pengeringan. Tujuan pengeringan adalah untuk mengurangi kadar air sehingga menjamin mutu dalam penyimpanan, mencegah pertumbuhan jamur, dan mencegah proses atau reaksi enzimatik yang dapat menurunkan mutu. Faktor yang penting dalam pengeringan adalah suhu, kelembapan, dan faktor aliran udara. Sumber suhu dapat berasal dari sinar matahari, baik secara langsung maupun ditutupi dengan kain hitam, atau dapat pula berasal dari suhu buatan dengan menggunakan oven. Tujuan menutupi dengan kain hitam adalah agar panasnya merata sehingga kering secara merata, agar tidak menghilangkan zat aktif atau senyawa kimia yang ada di simplisia. Pengeringan ini dilakukan kira-kira selama 2 minggu.